Hai guys, ketemu lagi di channel Teman Cerita. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget. Apalagi buat kamu yang tertarik sama dunia bisnis. Kita bakal ngomongin tentang 5 pengusaha hebat keturunan Tionghoa Indonesia, atau yang biasa disebut Cindo, yang sukses banget di dunia perbankan di Indonesia. Mereka ini nggak cuma kaya raya, tapi juga punya pengaruh besar di dunia perbankan. Kira-kira gimana ya mereka bisa sampai di posisi sekarang? Pasti perjuangannya nggak gampang. Nah, di video kali ini, kita bakal ngebahas perjalanan mereka, dari awal mula sampai jadi orang penting di dunia perbankan Indonesia. Penasaran siapa aja mereka? Yuk, langsung aja kita mulai. Di posisi pertama, ada nama yang udah nggak asing lagi di dunia bisnis Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Michael Bambang Hartono, salah satu pemilik Bank Sentral Asia, atau yang lebih sering kita sebut BCA. Hayo ngaku, siapa di antara kalian yang nggak punya rekening BCA? Susah ya sekarang cari orang yang nggak punya rekening BCA. Soalnya, BCA udah kayak jadi bagian dari hidup banyak orang di Indonesia. Nah, kesuksesan BCA ini pastinya nggak lepas dari tangan dingin keluarga Hartono, terutama Michael Bambang Hartono. Mereka ini jago banget melihat peluang bisnis. Bayangin aja, BCA yang dulunya bank biasa aja bisa mereka ubah jadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Keren banget kan? Tapi bisnis keluarga Hartono ini nggak cuma BCA aja loh. Mereka juga punya bisnis di berbagai bidang, mulai dari rokok, teknologi, sampai properti. Contohnya Jarum, perusahaan rokok kretek terbesar di Indonesia, itu juga milik mereka. Terus ada juga Polytron, merek elektronik yang udah ada dari dulu banget, itu juga punya mereka. Kebayang dong seberapa besar bisnis keluarga Hartono ini. Kekayaan mereka tuh udah nggak terhitung lagi deh kayaknya. Tapi, yang bikin salut, meskipun sukses banget, Michael Bambang Hartono ini dikenal sebagai orang yang sederhana dan gak suka pamer. Nggak neko-neko, fokus sama bisnis dan hasilnya ya, luar biasa. Nah, dari Michael Bambang Hartono, kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu butuh proses dan kerja keras. Nggak ada yang instan, semuanya butuh perjuangan. Dan yang penting, kita harus jeli melihat peluang dan berani mengambil risiko. Setuju? Oke, kita lanjut ke pengusaha Cindo selanjutnya yang juga nggak kalah hebatnya. Udah siap? Siap-siap takjub dengan kisah inspiratif berikutnya. Pengusaha Cindo selanjutnya yang gak kalah menginspirasi adalah Mokhtar Riyadi. Beliau ini adalah pendiri Lipo Group, perusahaan besar yang udah mendunia. Salah satu bisnis yang dijalani Lipo Group adalah perbankan, dengan salah satu bank andalannya, yaitu Bank Nobu. Tapi, di balik kesuksesannya sekarang, Mokhtar Riyadi punya perjalanan hidup yang luar biasa inspiratif. Beliau ini dulunya anak perantauan dari Malang loh. Bayangin aja, dari Malang, beliau merantau ke Jakarta, terus membangun bisnis dari nol, sampai akhirnya bisa membangun perusahaan sebesar Lipo Group. Hebat banget kan? Nah, Lipo Group ini sendiri punya banyak banget anak perusahaan di berbagai bidang, mulai dari properti, pusat perbelanjaan, sampai kesehatan. Contohnya Lipo Karawaci, Matahari Department Store, Siloam Hospitals, itu semua adalah bagian dari Lipo Group. Gokil kan? Tapi yang bikin salut dari Mokhtar Riyadi ini adalah semangatnya yang gak pernah padam. Di usia yang udah nggak muda lagi, beliau tetap aktif berbisnis dan berbagi ilmu kepada anak muda. Beliau selalu menekankan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan tujuan yang jelas dalam membangun bisnis. Nah, dari Mokhtar Riyadi, kita bisa belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Justru, keterbatasan harusnya menjadi penyemangat untuk terus berjuang dan membuktikan bahwa kita bisa. Setuju? Lanjut, masih ada 3 pengusaha Cindo lainnya yang gak kalah hebatnya. Penasaran? Tonton terus videonya. Di urutan ketiga, ada nama yang gak asing lagi di dunia orang-orang baik hati di Indonesia, yaitu Tahir. Beliau adalah pendiri Mayapada Group, yang salah satu bisnis utamanya adalah Bank Mayapada. Nah, Bank Mayapada ini punya fokus yang sedikit berbeda dengan bank-bank lain, yaitu lebih fokus ke masyarakat kecil dan UMKM. Tahir ini punya tujuan untuk memajukan ekonomi Indonesia dari sektor UMKM. Beliau percaya bahwa UMKM adalah kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Bank Mayapada hadir untuk memberikan pinjaman modal dan dukungan kepada para pelaku UMKM. Keren banget kan? Tapi, bukan cuma di bidang bisnis, Tahir juga dikenal sebagai orang yang sangat dermawan.
beliau nggak segan-segan untuk berbagi hartanya untuk kegiatan sosial, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Beliau percaya bahwa kesuksesan yang diraihnya nggak lepas dari peran serta masyarakat. Oleh karena itu, beliau ingin memberikan kembali kepada masyarakat melalui kegiatan sosial. Salah satu contoh nyata kedermawanan Tahir adalah ketika beliau menyumbangkan 1 triliun rupiah untuk membantu pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Beliau juga aktif mendukung berbagai program beasiswa dan pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai daerah. Salut banget deh sama Pak Tahir ini. Nah, dari Tahir, kita bisa belajar bahwa kesuksesan sejati bukanlah diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain. Setuju? Lanjut, masih ada 2 pengusaha Cindo lainnya yang gak kalah inspiratif. Siap-siap tercengang dengan kisah sukses mereka. Di urutan keempat, ada satu-satunya wanita di daftar kita kali ini, yaitu Kartini Muljadi. Beliau ini bukan pengusaha biasa loh. Kartini Muljadi adalah seorang pengacara hebat yang kemudian beralih ke dunia bisnis dan sukses besar. Keren banget kan? Tempo Group, perusahaan yang didirikannya punya banyak bisnis di berbagai bidang, mulai dari perbankan, properti, sampai energi. Nah, di bidang perbankan, Tempo Group punya saham di Bank Permata, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Jadi, jangan salah, Kartini Muljadi ini juga pemain lama di industri perbankan Indonesia. Tapi, bukan cuma di Indonesia, Kartini Muljadi juga dikenal sebagai pebisnis wanita yang disegani di seluruh dunia. Beliau pernah dinobatkan sebagai salah satu wanita terkaya di Indonesia dan masuk dalam daftar wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes. Wih, keren abis. Nah, di balik kesuksesannya, Kartini Muljadi adalah sosok yang sangat gigih dan pekerja keras. Beliau selalu menekankan pentingnya pendidikan dan kerja keras dalam meraih kesuksesan. Beliau juga selalu menginspirasi para wanita untuk berani bermimpi besar dan mewujudkannya. Dari Kartini Muljadi, kita bisa belajar bahwa wanita juga bisa sukses di dunia bisnis, bahkan di industri yang didominasi oleh laki-laki sekalipun. Yang penting, kita harus punya tekad yang kuat, kerja keras, dan pantang menyerah. Setuju? Lanjut, masih ada satu lagi pengusaha Cindo yang gak kalah hebatnya. Penasaran? Simak terus videonya. Terakhir, ada Edi Kusnadi Sarya Atmadja. Beliau adalah orang hebat di balik kesuksesan MTech Group, salah satu perusahaan media terbesar di Indonesia. Mungkin banyak yang belum tahu, kalau MTech Group ini juga punya bisnis di bidang keuangan loh. Salah satunya adalah dengan memiliki saham di Bank Fama International. Nah, MTech Group sendiri lebih dikenal dengan bisnis medianya, seperti SCTV, Indosiar, dan O-Channel. Tapi, di bawah kepemimpinan Edi Kusnadi Sarya Atmadja, MTech Group juga merambah ke bisnis digital, seperti video dan Bukalapak. Keren banget kan? Edi Kusnadi Sarya Atmadja ini dikenal sebagai orang yang punya visi jauh ke depan dan selalu jeli melihat peluang bisnis. Beliau selalu menciptakan hal baru dan tak takut untuk mencoba hal-hal baru. Nggak heran kalau MTech Group bisa berkembang pesat seperti sekarang. Tapi di balik kesuksesannya, Edi Kusnadi Sarya Atmadja adalah sosok yang sangat sederhana. Beliau jarang tampil di media dan lebih memilih untuk fokus mengembangkan bisnisnya. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan karyawannya. Nah, dari Edi Kusnadi Sarya Atmadja, kita bisa belajar bahwa kesuksesan itu butuh visi yang jelas, inovasi, dan kerja keras. Kita juga harus jeli melihat peluang dan gak takut untuk mencoba hal-hal baru. Setuju? Nah, itu dia 5 pengusaha Cindo yang menguasai bisnis perbankan di Indonesia. Mereka ini bukti nyata bahwa kerja keras dan tujuan yang jelas bisa membawa kita ke puncak kesuksesan. Kalau kalian punya mimpi besar, jangan pernah ragu untuk mengejarnya. Siapa tahu kalian bisa jadi pengusaha sukses berikutnya. Gimana? Inspiratif banget kan kisah mereka? Semoga video ini bisa memotivasi kalian untuk terus berjuang meraih mimpi. Ingat, kesuksesan itu nggak datang dengan sendirinya, tapi butuh usaha dan kerja keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!